Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa Tengah ingin membawakan cerita yang berjudul Rara Mendut. Sinopsis Rara Mendut. Dahulu di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya daerah Pati, Jawa Tengah, hidup seorang gadis anak nelayan yang bernama Rara Mendut. Ia seorang gadis cantik rupawan yang dikenal sebagai gadis berpendirian teguh. Banyak para lelaki yang ingin meminangnya, namun karena ia sudah mempunyai kekasih, semua lamaran itu ditolak. Suatu hari datanglah seorang panglima perang Sultan Agung dari kerajaan Mataram yang bernama Tumenggung Wiraguna. Terpesona oleh kecantikan Rara Mendut, ia pun ingin meminangnya. Namun dengan pendirian yang teguh, Rara Mendut pun menolak lamaran tersebut. Tumenggung Wiraguna yang merasa kesal karena lamaran ditolak oleh Rara Mendut, akhirnya mengharuskan Rara Mendut untuk membayar upeti kepada kerajaan Mataram. Sadar akan kecantikannya, Rara Mendut menjual rokok yang sudah ia hisap dengan harga yang sangat mahal untuk membayar upeti pada kerajaan Mataram. Melihat keberhasilan Rara Mendut membayar upeti, membuat Tumenggung Wiraguna menjadi semakin kesal. Saat itu, Tumenggung Wiraguna berencana untuk menculik Rara Mendut dan membawanya ke keraton untuk dijadikan selir. Selama masa penyekapan, Rara Mendut terus menolak lamaran Tumenggung Wiraguna. Karena kesal, akhirnya Tumenggung Wiraguna memutuskan untuk membunuh kekasih Rara Mendut yang bernama Prana Citra. Kemudian Tumenggung Wiraguna membawa Rara Mendut ke makam Prana Citra agar Rara Mendut tak memiliki alasan lagi untuk menolak lamarannya. Tak terima dengan perlakuan Tumenggung Wiraguna, Rara Mendut pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di depan makam sang kekasih. Unsur-unsur kebudayaan. 1. Bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. 2. Sistem pengetahuan. Cerita Rara Mendut memberikan pesan penting pada setiap manusia, yaitu bahwa cinta sejati tidak dapat dibeli oleh materi karena cinta hanya hadir pada kedua pasangan yang saling memberi dan menerima satu sama lain tanpa adanya sebuah paksaan. 3. Sistem kepercayaan, menganut agama Islam. 4. Sistem mata pencaharian. Dahulu kala daerah tersebut mempunyai 2 sistem mata pencaharian, yaitu bercocok tanam dan berdagang. 5. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem ini mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pakaian yang digunakan dalam cerita Rara Mendut antara lain adalah batik dan kemben. Dan sampai saat ini pakaian tersebut masih menjadi ciri khas masyarakat Jawa. 6. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan orang Jawa lebih bersifat patrilineal, yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui garis keturunan laki-laki. Karena itu mengakibatkan tiap-tiap individu dalam masyarakat memasuki semua kaum kerabat dari ayah dalam hubungan kekerabatannya. Sistem ini juga tergambar jelas dalam cerita Rara Mendut yang terjadi pada zaman kerajaan. 7. Kesenian. Tari Puri-Pari dan seni musik keroncong merupakan kesenian masyarakat Jawa yang sudah ada dari dulu hingga saat ini. Berikutnya yaitu tokoh dalam cerita. Yang pertama yaitu Rara Mendut. Rara Mendut adalah gadis cantik yang bisa memukau semua orang. Dia adalah bisa dibilang seorang kembang desa. Profesinya adalah sebagai seorang penjaga warung. Dia juga merupakan gadis pintar yang bijak. Dia bisa menjaga diri sendiri dan dia termasuk perempuan yang setia terhadap pasangannya. Kemudian yang kedua adalah Prana Citra. Prana Citra adalah kekasih dari Rara Mendut. Dia merupakan orang yang dibunuh oleh Tumenggung Wiraguna untuk mendapatkan Rara Mendut. Dan yang ketiga adalah Tumenggung Wiraguna. Tumenggung Wiraguna merupakan seorang panglima perang kerajaan Mataram. Dia itu sangat terobsesi untuk mendapatkan Rara Mendut
sampai menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya. Dan yang paling ekstrim adalah dia sampai membunuh kekasih dari Roro Mendut. Selanjutnya adalah latar tempat atau setting tempat dalam cerita Roro Mendut. Setting tempat dalam cerita Roro Mendut itu berada di pesisir pantai Kadipaten Pati atau sekarang itu Kabupaten Pati, pada zaman Sultan Agung Kerajaan Mataram. Lebih tepatnya berada di Desa Teluk Cikal. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembedahan desain cover. Kenapa kelompok kami membuat desain cover seperti ini? Apa saja unsur-unsur yang ada dalam desain cover yang kami buat? Mari kita simak pembedahannya lebih detail. Oke teman-teman, bisa dilihat desain cover yang kami buat. Di sini kita akan membedah yang pertama, yaitu seorang tokoh gadis perempuan. Dia adalah Roro Mendut. Di dalam desain kami menggambarkan dia mengenakan kemben dan kain batik bermotif parang serta memegang rokok dan keris. Kenapa kami mendesain seperti itu? Ya, rokok itu yang ia jual untuk membayar upeti pada kerajaan Mataram. Sedangkan keris, kenapa kami meletakkan unsur keris? Keris itu sebenarnya milik Temenggung Wiraguna, namun direbut oleh Roro Mendut untuk mengakhiri hidupnya karena Roro Mendut tidak suka dengan kelakuan Temenggung Wiraguna yang telah membunuh kekasihnya, hingga akhirnya Roro Mendut bermaksud bunuh diri di depan makam kekasihnya. Nah, selanjutnya di sini ada Prana Citra. Dia adalah kekasih Roro Mendut yang dibunuh oleh Temenggung Wiraguna. Di sini kami menggambarkan dia adalah lelaki biasa pada umumnya dengan pakaian sarung batik lengkap dengan blangkon di atas kepalanya sebagai penutup kepala yang digunakan pada kaum lelaki masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Oke, lanjut untuk karakter berikutnya yang ada di dalam desain cover yang kami buat, yaitu Temenggung Wiraguna. Dia adalah sang panglima perang Sultan Agung dari Kerajaan Mataram yang sangat berkuasa dan kejam. Penggambaran desain cover yang kami buat ini, dia mengenakan pakaian Jawi lengkap yang merupakan perpaduan dari pakaian beskap bermotif kembang dengan menggunakan blangkon di kepalanya. Nah, untuk selanjutnya pada cover ini terlihat jelas unsur pakaian yang dikenakan oleh para tokoh, itu dominan dengan batik. Nah, untuk batik yang kita pakai pada cover ini yaitu batik parang, yang mana batik parang ini adalah batik tertua yang ada di Indonesia. Untuk batik parang ini banyak sekali maknanya, bisa kalian cari di Google, terserah. Nah, pokoknya untuk memudahkan kita mengenali batik parang yang berasal dari Jawa Tengah ini adalah bentuk es yang saling berkesinambungan. Es itu berbentuk seperti ombak ya, samudera yang mengembarkan semangat yang tidak pernah padam. Nah, untuk selanjutnya yaitu blangkon. Di ilustrasi ini juga terdapat blangkon yang mana menandakan bahwa tradisi pada masyarakat Jawa Tengah biasanya laki-laki menggunakan blangkon di kepala, karena blangkon ini selain untuk mengikat kepala juga secara filosofis melambangkan banyak hal, terutama di ikat kepala yang ada di belakang kepala yang memiliki tonjolan. Itu ada dua ikatan yang berarti melambangkan dua kalimat syahadat. Nah, selain itu juga blangkon sangat identik dengan corak-corak yang ada pada batik-batik Jawa Tengah, dan juga banyak dengan corak-corak lurik dan lain-lain. Selanjutnya yaitu keris. Keris ini yang mana di cover dipegang oleh Roro Mendut. Sebenarnya ada keris milik Temenggung Wiraguna. Keris merupakan salah satu senjata pusaka Mataram. Jadi dalam cerita Roro Mendut
mengambil keris dari Tumenggung Wiraguna karena kebanyakan yang memiliki keris adalah yang berhubungan dengan keraton pada saat itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu bangunan keraton Mataram. Bangunan ini di cover mengilustrasikan bahwa kejadian Roro Mendut ini terjadi pada waktu pada masa Keraton Mataram, yang mana pada saat itu yang memimpin adalah Sultan Agung dan Tumenggung Wiraguna. Oke, di sini juga bisa kita lihat kalau di ilustrasi ini terdapat makam. Nah, makam ini adalah makam yang identik dengan cerita Roro Mendut. Nah, di mana makam ini adalah makam yang awalnya adalah makam dari Prana Citra yang dibunuh oleh Tumenggung Wiraguna. Lalu Roro Mendut sendiri bunuh diri di samping makam itu dan dikuburkan di tempat itu pula. Nah, makam ini sangat banyak sekali beredar di masyarakat dan juga banyak cerita-cerita aneh mengenai makam ini, tapi kita ambil positifnya aja. Dan yang terakhir, ilustrasi pada cover ini, ilustrasi latar yang menggambarkan tempat asal muasal Roro Mendut sendiri, yaitu di pesisir pantai utara di Teluk Cikal, yang tepatnya pasti Jawa Tengah. Ilustrasi ini menunjukkan di mana kebudayaan pada sistem mata pencarian, yaitu sebagai nelayan selain daripada pedagang. Nah, untuk dominasi warna, kenapa kita mengambil warna biru? Karena warna biru itu menggambarkan kekuatan dan kebaikan, yang dimana menggambarkan sifat Roro Mendut yang sangat kuat pada pendiriannya, yang malah memilih untuk mati dibandingkan terus diperlakukan tidak adil oleh Tumenggung Wiraguna dan memilih untuk mengejar cintanya. Nah, di sisi lain, warna biru yang agak gelap ini menggambarkan bahwa agak sedikit kelam gitu pada warna ini, yang mana sesuai dengan cerita Roro Mendut ini yang sedikit agak kelam karena lebih baik mengakhiri hidup dibandingkan terus-menerus diperlakukan tidak adil. Ya, itulah tadi beberapa penjelasan dari kelompok kami, mulai dari sinopsis hingga pembedahan cover desain yang kami buat. Kenapa kami mengambil cerita Roro Mendut? Karena dalam cerita itu kita dapat mengambil sebuah pesan moral yang isinya cinta sejati tidak selamanya bisa dinilai dengan materi. Namun, justru cinta sejati itu hadir karena perasaan saling memberi dan menerima satu sama lain. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai cerita rakyat Roro Mendut dari Jawa Tengah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua hingga budaya Nusantara kita terjaga selamanya. Terima kasih.